Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall ini, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Dalam ledakan itu membuat pengunjung panik dan dalam insiden itu membuat ada korban ya? Ada korban ya, ada korban. Ada korban kan di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering nggak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang kurir yang hendak memasok narkoba ke Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara diringkus polisi. Dari dalam bagasi mobil pelaku, petugas menyita 30 kg sabu. Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah tempat indekos di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak sepeda motor yang sedang terparkir. Dengan sangat leluasa, pelaku pencurian motor ini terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat pelaku masuk melalui pagar yang tidak digebok. Pelaku sempat memantau situasi kosan sebelum mencuri sepeda motor korbannya. Bermodal kunci letter T, pelaku berhasil mencuri 1 sepeda motor penghuni kosan yang sedang terparkir. Pelaku beraksi pada dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Sementara aksi pencurian tersebut baru diketahui korbannya pada keesokan pagi saat akan beraktivitas. Kalau dilihat CCTV, dicurigain dua orang, satu kerjanya sekitar 5 menit sampai 10 menit kurang. Pihak korban berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Kesal diteriaki pelakor, seorang oknum ASN diduga menganiaya warga di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu di Pangandaran, seorang pria keluar masuk hutan hindari kejaran polisi setelah aniaya seorang wanita. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah gitu, kasar ke anak. Degekeun. Benar. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Adu mulut cekcok sama anaknya, dibantuin sama istri saya. Nah udah gitu dia mau nampar istri saya halangin sama tangan saya. Tiba-tiba tangan saya ditarik ke bawah sambil nyakar muka saya. Udah gitu saya pada megangin di belakang sama 3 orang, banyak yang derai. Pelapor kasus ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang pria terjadi di wilayah Ciujung, Pangandaran. Pria ini berusaha melarikan diri melalui jalan perkampungan dan masuk ke kawasan hutan. Polisi mempersempit ruang gerak pelaku hingga menangkapnya di dusun Binangun, Kondang Jajar. Pelaku yang ditangkap merupakan buronan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita berusia 24 tahun. Korban melaporkan peristiwanya setelah dianiaya di pinggir jalan saat hendak berangkat bekerja hingga mengalami luka lebam pada kelopak mata. Pelarian pelaku mengaku bersembunyi, bahkan sering keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran dari anggota kami. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun demikian dapat kami lumpuhkan secara tegas dan terukur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat mencuri sepeda motor temannya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Ternyata pelaku merupakan residivis kasus serupa. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Atau teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Selanjutnya kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan Polsek Arusbaya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil ditangkap usai gasak 43 juta rupiah. Sementara sindikat pencurian lintas provinsi bermodus ganjal ATM dibongkar polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Tim Reskrim Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya.
Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, Anyus melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di Galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas menggelar tes urin secara acak terhadap pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam. Hasilnya, 8 pengunjung terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, Polisi Militer TNI AD, AL, AO, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Tim gabungan mengumpulkan dan melakukan tes urin terhadap semua pengunjung. Petugas menemukan 8 orang pengunjung di satu tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke BNNP Sumbar untuk menjalani proses asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut terkait narkotika. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan tingkat peredaran narkotika yang disinyalir subur di tempat hiburan malam di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan gangster bersenjata tajam menyerang pemukiman warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 1 orang terluka karena sabetan senjata tajam, sejumlah kios warga pun rusak. Puluhan anggota gangster bersenjata tajam ini menyerang permukiman warga di Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Puluhan gangster ini menerobos masuk dengan mendobrak pagar besi permukiman warga. Mereka kemudian menyerang warga yang berada di permukiman tersebut. Akibatnya, 1 orang mengalami luka senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya menyerang warga, puluhan gangster ini juga merusak sejumlah kios dan properti milik warga. Aksi penyerangan ini dilakukan secara tiba-tiba hingga membuat warga ketakutan. Iya, ada penyerangan, dia tiba-tiba ada kali ya 50 motor datang ke sini. Gak tahu tiba-tiba nyerang. Ya satpam sini kan pada takut ya, jadi pada kabur. Kita juga nggak tahu dia datang dari mana. Cuma sih ya dicari katanya anak-anak Pulau Gadung. Aksi penyerangan telah terjadi selama beberapa kali, namun belum ada tindakan tegas dari petugas kepolisian. Kasus ini dalam penanganan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gelar pesta miras puluhan pria digerebek dan diamankan polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pesta miras, 4 pria diantaranya diketahui mengkonsumsi narkoba.
Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang menggerebek sebuah rumah di mana sejumlah pemuda tengah berpesta minuman keras tradisional jenis balo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan itu sebanyak 24 pemuda diamankan petugas ke Mapolsek. Mereka yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. 4 pemuda yang diamankan positif mengkonsumsi narkoba tembakau sintetis. Mereka yang positif narkoba langsung dipisahkan untuk diproses lebih lanjut, sementara yang lainnya diberikan pembinaan. Polisi juga memanggil orang tua masing-masing pemuda tersebut untuk diberikan pengarahan agar lebih mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Puluhan pemuda ini kami amankan pada saat kami melakukan kegiatan patroli. Mereka ini kami dapati di sebuah tempat, ternyata sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan, kami dapati ada beberapa bungkus sebanyak kurang lebih 7 bungkus narkotika jenis tembakau sintetis. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras di kalangan remaja. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meski 80 tahun Indonesia merdeka, sayangnya pembangunan belum juga merata. Masih ada warga sakit harus ditandu sejauh 30 km akibat kondisi jalan rusak berat. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melalui hutan dan gunung menuju puskesmas. Kejadian memilukan ini terjadi di Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga bergantian menandu pasien dengan alat seadanya, melewati lereng-lereng gunung dari siang hingga malam hari, dengan penerangan seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Pasien yang ditandu tersebut bernama Enos, 41 tahun. Ia sempat dirawat di puskesmas, kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Mamuju karena kondisi pasien sakit parah. Pasien terpaksa ditandu keluarga karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Kondisi seperti ini sudah dialami warga di Kecamatan Kalumpang secara turun-temurun. Setiap warga sakit ditandu sejauh puluhan kilometer. Meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun nyatanya pembangunan belum juga merata ke seluruh negeri. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memperbaiki akses jalan demi kesejahteraan warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Puluhan anggota gangster bersenjata tajam ini menyerang permukiman warga di Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Puluhan gangster ini menerobos masuk dengan mendobrak pagar besi permukiman warga. Mereka kemudian menyerang warga yang berada di permukiman tersebut. Akibatnya, 1 orang mengalami luka senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya menyerang warga, puluhan gangster ini juga merusak sejumlah kios dan properti milik warga. Aksi penyerangan ini dilakukan secara tiba-tiba hingga membuat warga ketakutan. Aksi penyerangan telah terjadi selama beberapa kali, namun belum ada tindakan tegas dari petugas kepolisian. Kasus ini dalam penanganan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kebakaran menghanguskan 1 rumah di Jalan Buaran 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk sempat membuat panik warga. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah sedang ditinggal penghuninya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Polisi dari Polsek Serpong menggagalkan tawuran antar pelajar di malam hari di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor. 54 pelajar yang berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan Bogor ditangkap polisi. Dari tangan pelajar, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, bom molotov, telepon genggam, dan kendaraan bermotor. Usai didata satu persatu, polisi memanggil orang tua pelajar. Para orang tua yang hadir diminta surat perjanjian guna menjaga anak-anaknya dan bila nanti kembali berulah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.